Hai semuanya. Oke, kita ulang. Hai semuanya, welcome back to my channel. Hai guys, so aku sekarang lagi ada di mobil dan kita mau pergi ke International Film Festival. Yay! Back sounds. So, si film festival ini ada di Den Haag lokasinya. And aku excited banget untuk kesana karena ini adalah acara film festival pertama aku. Sebelumnya aku belum pernah ke hal-hal yang seperti ini, attending this kind of event. So, it's going to be super loud. So, ikutin terus perjalanan aku. Hai teman-teman, pastinya kita semua udah tahu bahwa cukup banyak orang Indonesia yang tinggal di Belanda. Pada tahun 2022, diperkirakan ada sekitar 362.000 orang Indonesia yang menetap di Belanda. Dan banyak dari mereka tinggal di kota Den Haag loh. Oke guys, so sekarang kita tuh pergi dari Utrecht. Dan Utrecht ke Den Haag tuh jaraknya sekitar kurang lebih 1 jam. Dan di Den Haag tuh terkenal banget, banyak orang Indonesia yang tinggal di sana. Kayaknya populasi orang Indonesia yang tinggal di Belanda tuh paling banyak tuh di Den Haag. Dan juga di sana tuh banyak banget restoran Indonesia yang super duper enak. Makanya setiap aku ke Den Haag, aku jarang ke Den Haag karena itu agak jauh jaraknya. Kalau pakai kereta pun sekitar I think 45 menit. Dan kalau di Belanda itu tuh cukup jauh ya, itu nggak terlalu karena di Belanda itu jauh lebih kecil kan negaranya. Jadi kayak dari Utrecht ke Amsterdam tuh cuma 25 menit, tapi kalau ke Den Haag tuh kayak 45 menit, jadi kehitungnya cukup jauh. Ya. Hai guys, kalian tahu nggak sih bahwa jalan tol di Belanda itu dilengkapi dengan sensor yang memantau kepadatan lalu lintas dan kondisi jalan secara real time, sehingga para pengemudi dapat menerima informasi terkini tentang kemacetan. Selain itu, dengan lebih dari 3.000 km jalan tol yang menghubungkan kota-kota besar dan pedesaan, perjalanan kita akan jadi lebih menarik dan menyenangkan karena kita bisa melihat kuda, sapi, dan hewan ternak lainnya sepanjang perjalanan. Yay, finally! Akhirnya kita sampai juga. Ini kita baru masuk di tol dalam kota di kota Den Haag. Kira-kira kotanya mirip seperti kota apa ya kalau di Indonesia? We'll see. Hai guys, so sekarang kita baru sampai banget di masuk ke tol Den Haagnya. Dan FYI, yang aku suka di Belanda tuh kalau misalnya kita mau kemanapun, keluar kota kemanapun, sejauh apapun, even mau nyebrang ke Jerman, kita nggak perlu lagi bayar tol karena itu udah termasuk ke, kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, but kalau nggak salah udah termasuk dari pajak yang kita bayar gitu. Jadi kita nggak usah lagi bayar tol, so isn't that paradise? Yap guys, betul banget. Jadi di Belanda ini kita tidak perlu lagi membayar biaya jalan raya karena pemerintah Belanda memilih untuk membiayai infrastruktur jalan melalui pajak yang sudah dibayarkan oleh warga negara dan perusahaan. Nah, sistem jalan raya yang bebas biaya itu disebut tolvrije wegen. Meskipun tidak ada biaya langsung untuk menggunakan jalan raya, warga negara dan perusahaan membayar berbagai jenis pajak. Seperti pajak penghasilan atau inkomstenbelasting, pajak pertambahan nilai, BTW, dan pajak kendaraan bermotor atau yang bisa kita sebut motorrijtuigenbelasting. Nah, pajak-pajak inilah yang digunakan untuk membiayai pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jalan. Salah satu fakta menarik tentang kota Den Haag adalah bahwa kota ini merupakan pusat politik Belanda, kota pemerintahan, dan juga salah satu pusat hukum internasional. Isn't that cool?
guys, funny thing di Belanda tuh mereka semua kayak pakai double A, terus mereka bacanya tuh kayak A. Like make sure kalian tuh denger A-nya. Jadi kayak Den Haag, or Utrecht, Utrecht Centraal, Amersfoort, Overvecht. Oke guys, ikuti terus. Selain menjadi kota pusat pemerintahan, Den Haag juga memiliki banyak museum yang terkenal. Salah satunya adalah Mauritshuis yang menyimpan banyak karya seni klasik, termasuk lukisan Girl with a Pearl Earring karya Johannes Vermeer. Guys, kita udah nyampe di Den Haag, terus sekarang kita mau parkir dulu untuk mobilnya. Karena di sini kita nggak bisa parkir sembarangan dan nggak ada tukang parkir, obviously. Nah, salah satu yang paling terkenal tempat parkir tuh di Q Park. Ini tuh ada juga di Germany, di Belgia, di Belanda. So guys, di sini tuh kalau parkir sejamnya tuh sekitar 7,50 euro. Jadi itu tuh sekitar 132.000 kalau ngikutin kurs 1 euro 17.500. Kita baru selesai parkir dan sekarang kita mau jalan ke tempat. Hai guys, sekarang aku udah di luar dan kita mau jalan ke tempat teaternya. Dan ini cuacanya tuh lumayan dingin tapi untungnya manageable, kayak sekitar 10 atau 9 derajat Celcius. Dan ini outfitku, bentar aku liatin. Festival Film Internasional adalah acara yang diadakan di berbagai negara untuk merayakan dan mempromosikan film dari seluruh dunia. Selain itu, festival film juga menjadi platform penting untuk memperkenalkan budaya dan perspektif yang berbeda melalui sinema. And the conclusion, we will say thank you very much for this honor. This is very, I can say, okay. Thank you. Hai guys, tadi kita baru selesai nontonnya dan sekarang ini kita lagi kayak tiba-tiba ini kayak berantakan, sorry banget ya. Tadi kita baru selesai, tapi sayangnya aku nggak bisa rekam guys karena kita kayak di dalam sinema gitu. But it was great. Hai guys, so sekarang aku baru sampai di rumah, baru balik di Utrecht. Dan sorry banget tadi aku nggak sempet vlogging banyak karena emang kita nggak bisa filming di dalam. Tapi overall aku seneng banget karena aku bisa show kalian dinner aku dan kota Den Haag. So that was really nice.